Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I hope you are happy and healthy. Bertemu kembali dengan Ustazah Maya. Kali ini kita akan belajar materi tentang KPK. Nah, KPK ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang kelipatan bilangan dan juga kelipatan persekutuan. Kali ini kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terbesar. Dalam mencari KPK nanti, kita akan melihat angka yang sama, pangkat terbesar, dan angka yang berbeda. Nah, kita pilih 3 itu ya anak-anak, ingat-ingat. Angka yang sama dulu, kita lihat. Kemudian kita pilih pangkat yang terbesar. Kalau tidak ada angka yang sama nanti, kita pilih angka yang berbeda. Untuk menentukan KPK sama hanya dengan menentukan FPB, yaitu melalui 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan pohon faktor, di mana dalam menentukan pohon faktor itu nanti kita akan melibatkan bilangan prima dan juga faktorisasi prima. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel bilangan prima. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini Ustazah memberikan sebuah contoh, tentukan KPK dari 12 dan 18. Cara pertama kita gunakan pohon faktor terlebih dahulu, yaitu dengan mengingat-ingat kembali ya tentang bilangan prima. Bilangan prima ini gunanya apa anak-anak? Ya, benar sekali, yaitu untuk membagi bilangan 12 dan juga bilangan 18. Nah, bilangan prima sendiri dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, 2 ini adalah bilangan prima satu-satunya yang genap. Selain itu, yaitu bilangan prima ganjil. Angka 12. Kita bagi dengan bilangan prima 2. Kenapa? Karena 12 adalah bilangan genap. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 ini kita bagi juga dengan 2 hasilnya 3. Nah, 3 ini sudah berhenti ya anak-anak karena dia sudah bilangan prima. Kita lanjut ke 18, kita bagi 2, hasilnya 9. Nah, 9 ini dibagi berapa lagi? 2 atau 3? Iya, benar sekali. Kita bagi dengan 3, yaitu hasilnya 3. Kenapa kita bagi 3? Karena dia adalah bilangan ganjil, sehingga kita bagi 3. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah menentukan pohon faktornya? Setelah kita membuat pohon faktor, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan faktorisasi prima dari 12 dan 18. Nah, kita lihat dari yang dikasih tanda Ustazah hijau-hijau ini ya anak-anak. Ini adalah faktorisasi prima dari 12 dan 18. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3, atau bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Kenapa 2 pangkat 2? Karena di sini adalah perkalian berulang sebanyak 2 kali, sehingga kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 18 yaitu 2 kali 3 kali 3, atau kita ubah menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Setelah menentukan faktorisasi primanya, untuk menentukan KPK-nya, seharusnya tadi ada berapa anak-anak? 3 ya. Kita pilih angka yang sama, pangkat yang tertinggi. Kalau tidak ada angka yang sama lagi, kita pilih angka yang beda. Berhubung di sini ada angka yang sama, yaitu 2 pangkat 2, dan 2, di sini pangkatnya lebih tinggi yang ada 2 pangkat 2-nya. Jadi kita pilih yang 2 pangkat 2. Sedangkan di sini ada angka 3 dan 3 pangkat 2, yaitu kita pilih 3 pangkat
2. Sehingga KPK dari 12 dan 18 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Atau 4 kali 9 sama dengan 36. Cara kedua yaitu dengan menggunakan tabel bilangan prima. Nah, sama halnya dengan menggunakan pohon faktor, tabel bilangan prima ini kita juga akan membaginya dengan bilangan-bilangan prima. Di sini ada angka 12 dan 18. Kalau pada FWB kemarin, kita membagi atau kita melingkari, yaitu angka yang sama-sama bisa dibagi, tetapi pada KPK ini nanti kita akan melingkarinya semua. Jadi tidak ada pengecualian ya anak-anak ya. Kita langsung 12 dan 18 ini kita bagi dengan bilangan prima 2 karena sama-sama bisa dibagi 2. Hasilnya yaitu 6 dan 9. Ini juga bisa dibagi dengan bilangan prima yang sama, tapi sebelum kita bagi kita lingkari dulu ya pembaginya tadi. Nah, 6 dan 9 ini kita bagi 3, hasilnya yaitu 2 dan 3. Kita lingkari terlebih dahulu angka 3-nya. Nah, setelah itu di sini kan 2 dan 3 ini angka yang berbeda. Bagaimana Ustazah? Kan tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang sama. Jadi kalau dia berbeda, kita membagi dengan angka salah satunya. Bisa dibagi 2 dulu atau yang 3 dulu. Kita dari depan dulu ya anak-anak ya. Kita bagi dengan 2. Kalau 2 dibagi 2 ini bisa, hasilnya 1, tetapi kalau 3 dibagi 2 ini kan tidak bisa. Nah, kalau dia tidak bisa, kita tulis kembali. Kita tulis ulang. Dari sini, kita lingkari lagi. Dari 1 dan 3, ini kita bagi menjadi 3. Kenapa kita bagi 3? Karena nanti kita hasil akhirnya untuk menentukan KPK dari tabel bilangan prima yaitu hasil akhirnya harus angka 1. Sehingga kita bagi 3 yaitu 1 ini tidak bisa bagi 3 sehingga dia tetap 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Setelah itu kita lingkari angka 3-nya. Nah, angka-angka yang dilingkari Ustazah ini adalah KPK dari 12 dan 18. Yaitu 2 kali 3 kali 2 kali 3. Hasilnya 36. Oke anak-anak, di sini Ustazah memberikan contoh lagi. Yaitu contoh yang kedua. Tentukan KPK dari 6 dan 20. Kita menggunakan cara pohon faktor, di mana kita akan membagi 6 dan 20 dengan bilangan-bilangan prima. 6 ini bilangan genap, kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 3. Sedangkan 20 ini juga bilangan genap, kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 10. Kita bagi lagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 5. Setelah kita membuat pohon faktornya, langkah selanjutnya apa? Ayo, apa tadi? Iya, benar sekali. Kita menggunakan atau menuliskan faktorisasi prima dari 6 dan 20. Dilihat ya, yang diberi tanda Ustazah lingkaran biru itu adalah faktorisasinya. 6 sama dengan 2 kali 3. Karena dia tidak ada yang berulang, maka kita tulis kembali yaitu 2 kali 3. Sedangkan 20 yaitu 2 kali 2 kali 5. Karena ada yang berulang, maka kita menuliskan kembali menjadi 2 pangkat 2 kali 5. Setelah kita menentukan faktorisasi primanya, langkah selanjutnya apa? Yaitu kita tentukan KPK dari 6 dan 20. Syaratnya apa tadi menentukan KPK? Kita cari angka yang sama, pangkat terbesar. Setelah itu, kita cari angka yang beda. Di sini ada angka yang sama, yaitu angka 2 dan 2 pangkat 2. Kita pilih 2 pangkat 2. Ada lagi angka yang sama apa tidak, anak-anak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita pilih angka yang berbeda, yaitu angka 3 dan juga angka 5. Nah, yang diberi tanda Ustazah lingkaran warna pink ini adalah KPK dari 6 dan 20. Jadi, KPK dari 6 dan 20 adalah
2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Atau bisa kita ubah menjadi 4 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Oke, cara selanjutnya yaitu menggunakan tabel bilangan prima. Sama halnya dengan pohon faktor, tabel bilangan prima ini yaitu kita membaginya dengan bilangan-bilangan prima. Nah, di sini ada angka 6 dan 20, kita bagi dengan bilangan prima yang sama, yaitu kita bagi dengan 2, hasilnya 6 dibagi 2 sama dengan 3, sedangkan 20 dibagi 2 hasilnya 10. Setelah itu kita lingkari angka 2-nya. Nah, karena 3 dan 10 ini angka yang berbeda, maka kita tidak bisa membagi dengan bilangan prima yang sama. Oleh sebab itu, kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, sehingga kita tuliskan 1 di bawahnya angka 3. Dan 10 dibagi 3 ini kan tidak bisa. Maka dari itu, kalau dia tidak bisa dibagi, kita tuliskan kembali angka 10. Setelah itu, kita lingkari angka 3-nya. Nah, 1 dan 10 ini tidak bisa juga dibagi dengan bilangan prima yang sama, sehingga kita bagi dengan bilangan prima 2. Karena 1 tidak bisa dibagi 2, kita tuliskan kembali 1. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Kita lingkari angka 2. Selanjutnya, 1 dan 5 ini tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang sama lagi, sehingga kita bagi dengan angka 5. Angka 5 itu dari mana, Ustazah? Salah satu dari angka yang tertera di situ ya, anak-anak. Yaitu kita bagi angka 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, kita tuliskan lagi 1. 5 dibagi 5, hasilnya 1. Kalau di paling bawah ini sudah terdapat angka 1 dan 1, maka kita lingkari angka terakhir, dan angka yang Ustazah berikan warna ungu ini adalah KPK dari 6 dan juga 20. KPK-nya berapa? 6 dan 20. 2 kali 3 kali 2 kali 5. Hasilnya berapa? 60. Oke, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti bila kalian belum paham bisa ditanyakan kembali ke Ustazah Maya maupun Ustadz Nasafi. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi, anak-anak? Ya, benar sekali. Kita sudah belajar tentang KPK, yaitu kelipatan persekutuan terbesar. Baiklah, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah tidak akan lupa selalu mengingatkan kalian tentang don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parents. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to study hard and be careful. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.